Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana kami beranggotakan 6 orang, yaitu Fioni Melania, Irwandi, Kuntum Ayu Fadilah, Marwa Mutiara Sati, Mega Mistika, dan saya sendiri, Mutia Gita Fajar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan posisi keuangan atau balance sheet, yang kedua laporan laba rugi atau income statement, dan yang ketiga laporan arus kas atau cash flow statement. Untuk bagian pertama ini, kami akan membahas tentang laporan posisi keuangan atau balance sheet. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang sifatnya sangat sistematis terkait posisi keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur. Informasi yang tersajikan dalam laporan posisi keuangan yaitu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada periode tertentu. Penjabaran informasi aset yang dimiliki perusahaan, serta penjabaran dari mana berasal seluruh angka aset tersebut terdapat dalam laporan posisi keuangan. Aset bersumber dari liabilitas dan ekuitas, sehingga jumlah seluruh aset yang dimiliki akan sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Urutan akun dalam neraca yang tepat adalah nomor urut awal yang menyajikan berbagai kelompok akun yang memang paling liquid, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang paling rendah. Dengan mengetahui kondisi unsur yang ada pada laporan posisi keuangan atau neraca, maka nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suatu entitas atau perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasinya. Berikut ini, di sini kami mengambil laporan posisi keuangan perusahaan Go Public, yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. Di mana komponen dari LPK itu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut ini adalah bagian aset dari laporan posisi keuangan, di mana aset itu terdiri dari dua, yaitu aset lancar dan aset non-lancar. Untuk aset lancar dari laporan posisi keuangan perusahaan ini terdiri dari kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya lancar, piutang usaha, piutang lainnya, persediaan lancar, dan uang muka lancar. Aset lancar itu sendiri adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dan setara kas, biasanya dalam 1 tahun. Aset lancar juga disebut aset yang liquid. Berikut ini adalah bagian dari aset tidak lancar. Di dalam LPK perusahaan ini, aset tidak lancar terdiri dari pajak dibayar di muka tidak lancar, aset pajak tangguhan, aset tetap, aset tidak lancar non-keuangan lainnya. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Biasanya, aset tidak lancar atau aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, paten, dan merek dagang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Marwa. Pada Marwa, dipersilahkan. Mutia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan bahwa neraca itu memiliki dua bagian. Yang pertama, sisi pasif aktiva dan sisi pasifa. Baiklah, saya akan menjelaskan sisi pasifa sendiri. Nah, sisi pasifa ini sering dikatakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, pasifa ini terdiri atas dua pos. Yang pertama yaitu liabilities atau kewajiban, dan ekuitas atau modal pemilik perusahaan. Liabilitas adalah sesuatu yang menjadi tanggungan ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contohnya adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang contohnya yaitu pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Nah, liabilitas ini timbul karena tindakan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku, seperti transaksi jual beli, pengikatan suatu perjanjian tertentu, kewajiban pajak, praktik bisnis, dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, kewajiban merupakan sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan dari pihak kedua. Kewajiban sendiri itu terbagi atas utang lancar dan utang jangka panjang. Next. Baiklah, yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Nah, kewajiban lancar ini atau utang liabilitas jangka pendek ini adalah
kewajiban yang akan diselesaikan pelunasannya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus periode, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan Prima Alaistal Universitas TBK dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek itu yang pertama ada pinjaman jangka pendek, ada utang usaha, utang lainnya pihak ketiga, utang muka pelanggan, ada utang wesel, utang gaji, utang dividen, utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode saat ini. Next. Nah, selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang, di mana waktu tenggat pembayaran lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, biasanya dalam liabilitas jangka panjang ini terdapat restriksi atau batasan yang berguna untuk memberikan perlindungan antara peminjam maupun pihak yang dipinjamkan. Nah, dapat dilihat dari laporan keuangan di samping bahwa liabilitas jangka panjang yang pertama itu adalah liabilitas pajak tangguhan, lalu liabilitas jangka panjang atas utang bank, liabilitas jangka panjang atas kelebihan sewa pembiayaan, hutang obligasi atau hutang wesel jangka panjang. Next. Baiklah, selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas ini memberikan informasi dengan jelas hak dan pembatasan yang diterapkan menurut hukum, atau pembatasan lainnya atas ekuitas sehubungan dengan hak kepemilikan masing-masing pemilik modal dalam hubungannya dengan pembagian laba, dividen, maupun pengembalian modal. Dapat dilihat di samping bahwa ekuitas yang distribusikan kepada pemilik modal itu ada saham biasa, tambahan modal disetor, komponen ekuitas lainnya ada saldo laba, dan lain-lain. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, yang pertama yaitu menyediakan basis data finansial untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan atau return on asset dan return on equity. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Next. Yang keempat yaitu keterbatasan balance sheet atau keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang pertama nilai historis. Hampir semua aktiva dan kewajiban dilaporkan pada nilai historisnya. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam neraca dinyatakan kurang memiliki kualitas informasi yang relevansi karena tidak menyajikan aktiva dan kewajiban pada nilai akhir pasar saat ini. Yang kedua yaitu estimasi dan pertimbangan. Estimasi dan pertimbangan digunakan dalam melaporkan banyak komponen neraca. Misalnya, estimasi cadangan piutang tidak tertagih, besaran beban depresiasi, dan besaran estimasi beban garansi. Dengan demikian, informasi yang disajikan untuk komponen-komponen tersebut menjadi kurang dapat diandalkan, karena hanya bersifat estimasi atau pertimbangan. Yang ketiga yaitu tidak bisa menampilkan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Banyak komponen lain yang sebenarnya merupakan sumber daya bagi perusahaan, namun tidak dapat ditampilkan dalam neraca, misalnya pengetahuan dan kemampuan pegawai. Hal ini terjadi karena adanya kesulitan untuk melakukan pengukuran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan tentang laporan posisi keuangan. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang laporan laba rugi akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Irwandi dan Vioni Melania. Baik, terima kasih kepada Marwa dan Musti yang telah bersama kami untuk membahas selanjutnya. Pada poin kedua, yaitu mengenai laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini, dalam pembahasan laporan laba rugi ini, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, itu kedua, komposisinya. Komposisi yang dimaksud adalah komponen-komponen prinsip laporan laba rugi. Yang ketiga, jenis-jenis laporan laba rugi. Dan terakhir, itu fungsinya. Yang pertama, pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri adalah sebuah laporan yang dibuat oleh suatu instansi usaha guna untuk melihat perbandingan antara pendapatan dan beban atau pengeluaran operasional selama periode tertentu. Nah, hasilnya ini nanti akan dijadikan sebagai dasar atau evaluasi bagi perusahaan tertentu untuk menentukan apakah kinerja
periode tersebut baik dan untuk menentukan rencana ke depannya. Permasalahan selanjutnya itu mengenai komposisi laporan laba rugi. Ada laporan laba rugi itu sendiri terdiri atas beberapa komponen, yang mana diantaranya yaitu pendapatan. Ya, pendapatan sendiri yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan operasional dan non operasional. Pendapatan operasional sendiri adalah pendapatan yang didapatkan dari aktivitas utama suatu perusahaan dan suatu usaha. Di mana aktivitas utama itu adalah produksi, penjualan dan distribusi hasil produksi. Dan pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari bisnis non utama. Contohnya seperti sewa properti, bisnis, atau bunga bank dengan penyimpanan deposito di bank atau sebagainya macamnya. Yang kedua itu keuntungan. Keuntungan bisa disebutkan juga sebagai penghasilan lain. Ini merupakan hasil bersih yang didapatkan dari kegiatan non bisnis atau kegiatan lain perusahaan seperti penjualan aset lama, jualan anak perusahaan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah total pendapatan yang belum dikurangi dengan pajak. Selanjutnya itu laba sebelum bunga dan pajak. Ini menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tanpa masukkan unsur biaya bunga atau pajak. Jadi itu beban. Beban adalah semua biaya yang digunakan untuk melakukan operasional, untuk menghasilkan suatu barang, atau dalam artian dalam melakukan kegiatan operasional. Sama halnya dengan pendapatan, beban juga dibagi atas dua kategori, yakni beban utama dan beban kegiatan utama dan beban kegiatan aktivitas sekunder. Beban kegiatan utama itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis utama dalam perusahaan. Dan biaya yang dikeluarkan dalam hal produksi, produksi, penjualan dan distribusi. Semua beban yang berkaitan dengan tiga hal tersebut maka dikategorikan sebagai beban kegiatan utama. Sedangkan beban kegiatan sekunder itulah beban-beban yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan non utama. Contohnya seperti biaya pengembangan, biaya penyusunan aset, biaya investasi dan lain-lainnya. Mohon maaf, biaya non utama seperti biaya bunga pinjaman dan lain sebagainya. Kerugian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain di dalam bisnis utama. Ini dapat mencakup biaya yang digunakan untuk penjualan aset yang menurun dan merugi, biaya tuntunan hukum, serta biaya yang tidak biasa lainnya. Yang ketujuh itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah total keseluruhan pengeluaran dan beban yang dikenakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang mana untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kondisi dan tempat di mana barang tersebut dapat dijual atau digunakan. Yang terakhir itu adalah biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang termasuk di dalamnya segala hal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produksi atau produk yang dihasilkan di proses produksi. Nah, biaya tersebut dimasukkan ke dalam biaya operasional. Baiklah, terima kasih kepada Irwandi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis laporan laba rugi. Nah, untuk jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada laporan laba rugi single step, yang mana laporan ini memuat data pendapatan, biaya, dan laba perusahaan secara sederhana atau dalam satu garis. Nah, contohnya yaitu seperti ada di gambar, pendapatan dimuat menjadi satu jenis walaupun sumber dari pendapatan itu berbeda-beda, seperti pendapatan bunga, pendapatan jasa, pendapatan penjualan aset, dan lain-lain. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu ada laporan laba rugi multiple step, yang mana laporan laba rugi ini menampilkan informasi yang lebih lengkap. Setiap elemen dibagi lagi menjadi beberapa kategori seperti pendapatan dibagi menjadi pendapatan operasional dan non-operasional, dan lain-lain. Nah, pembagian ini membuat informasi yang diberikan lebih lengkap dapat menampilkan laba kuartal perusahaan dan pendapatan operasional perusahaan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu fungsi laporan dari laba rugi. Yang pertama yaitu fungsinya menjadi dasar evaluasi kinerja perusahaan. Manfaat pertama dari laporan laba rugi ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi bisa melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang diperoleh oleh suatu perusahaan.
fungsi yang kedua yaitu mengembangkan perusahaan. Nah, di sini dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir periode, kita sebagai pemilik perusahaan bisa menilai pengeluarannya efektif dan tidak. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaannya. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu ada menilai risiko. Nah, beberapa perusahaan mungkin ada yang sulit untuk mendapatkan profit dan mengalami kerugian terus-menerus. Maka laporan laba rugi ini bisa berfungsi untuk menilai risiko perusahaan ke depannya. Nah, dengan mengetahui risiko perusahaan atau bisnis, maka secepatnya kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada analisis strategi perusahaan. Nah, laporan laba rugi juga bisa digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan pasti memiliki strategi khusus untuk mengetahui berhasil atau tidaknya strategi. Maka bisa dilihat dari beberapa hal contoh laporan laba ruginya. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu ada profil perusahaan. Selain masalah besar Selain masalah pasar biasanya, perusahaan yang terbuka atau go public juga harus memikirkan profilnya di dunia pasar modal. Nah, profil perusahaan ini akan berpengaruh terhadap para investor atau pemegang saham investor maupun pemegang saham tentu saja tidak mau memilih perusahaan dengan profil yang buruk untuk menginvestasikan uangnya. Karena pemegang saham ataupun calon investor akan melihat dengan teliti laporan keuangan. Salah satu contoh yaitu adalah laporan laba rugi ini. Nah, mungkin sekian dari saya dan Irwandi. Selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas akan dijelaskan oleh Mega dan Untung. Kepada Mega dan Untung dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kuntum Ayu Fadilah, NIM 18043039. Saya akan menjelaskan materi mengenai laporan arus kas atau cash flow statement. Pengertian dari cash flow statement ini atau laporan arus kas ini adalah catatan keuangan yang menunjukkan rincian jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode waktu tertentu, yang berisi informasi mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan, yaitu misalnya dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan dalam suatu periode akuntansi. Ada dua metode dalam laporan arus kas ini, yaitu metode tidak langsung dan yang kedua yaitu metode langsung. Metode tidak langsung ini disusun dengan 3 elemen, yaitu pertama elemen kas yang diletakkan paling atas yang berasal dari kegiatan usaha, kemudian elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan yang berasal dari kegiatan pendanaan. Metode langsungnya disusun berdasarkan pada buku kas atau bank yang dimana harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Dengan mengetahui kondisi unsur yang ada pada laporan neraca, maka nantinya akan menjadi pertimbangan bagi suatu entitas atau perusahaan dalam membuat suatu kebijakan strategis untuk operasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan arus kas yang mana terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu aliran kas dari aktivitas operasional, yang kedua aliran kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga yaitu aliran kas dari aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional ini menggambarkan banyaknya kas yang disalurkan atas operasi bisnis secara aktual. Kas yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari kegiatan penjualan dari produk atau jasa perusahaan tersebut. Biaya dari transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Dan yang mana dapat kita lihat dari contoh laporan arus kas dari aktivitas operasi yang ada di slide, penerimaan kasnya berasal dari pelanggan. Kemudian terjadi pembayaran kas dari aktivitas operasi berupa pembayaran kepada pemasok. Kemudian ada pembayaran bunga, dan ada pengeluaran kas lainnya dari aktivitas operasi. Sedangkan penerimaannya berasal dari kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, kemudian penerimaan bunga dari aktivitas operasi,
Kemudian ada penerimaan pengembalian pajak penghasilan dari aktivitas operasi. Nah, yang mana total dari semua biaya tersebut menjadi jumlah arus kas bersih yang diperoleh dan dari aktivitas operasi. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini menggambarkan jumlah kas yang digunakan untuk pembiayaan investasi, baik pembayaran maupun penerimaan investasi, atau bisa juga dikatakan bahwa arus kas ini diperoleh dari aktivitas di luar kegiatan utama bisnis. Biasanya, arus kas dari aktivitas investasi ini berasal dari pembelian aset tetap maupun penjualan aset tetap oleh pihak perusahaan. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar, yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan atau pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Dari contoh arus kas dari aktivitas investasi yang ada pada slide, dapat kita lihat bahwa perusahaan ini tidak menerima penjualan aset tetap dan ia juga tidak menjual aset tetapnya, tetapi ia mendapatkan arus kas dari pencairan investasi jangka pendek, yang mana akan menambah jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ini merangkum transaksi kas yang termasuk di dalamnya meningkatkan, meminjam, dan membayar modal. Biasanya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas, dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Pada contoh laporan keuangan yang ada di slide atau PPT ini, arus aktivitas pendanaannya berasal dari pinjaman bank. Adanya penerimaan pinjaman bank yang bernilai positif, dan kemudian ada pembayaran pinjaman bank. Pembayaran pinjaman bank ini akan mengurangi jumlah kas dari perusahaan, maka nilainya negatif. Kemudian adanya pembayaran pinjaman beragunan yang juga bernilai negatif. Kemudian ada pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan pengeluaran kas lainnya dari aktivitas pendanaan. Maka jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini sejumlah 89 miliar, yang mana angkanya tersebut minus, berarti jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sejumlah 89 miliar. Nah, pada akhir laporan arus kas ini terdapat jumlah kas dan setara kas pada awal dan akhir periode. Yang awal periode ini berada di LPK, dan kemudian kas dan setara kas arus kas akhir periode ini dari 3 komponen arus kas sebelumnya yang telah kita cari. Kemudian didapatkan jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Pada laporan arus kas ini, jumlahnya mengalami penurunan bersih senilai 41 miliar. Itulah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Kemudian untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya untuk melanjutkan dari
penjelasan mengenai laporan arus kas ini. Sekian, terima kasih. Kemudian fungsi dari cash flow atau laporan arus kas ini ada 4, yaitu yang pertama memprediksi cash flow periode berikutnya berdasarkan data periode saat ini. Kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajer keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang keempat yaitu untuk mengetahui adakah laba bersih dan menentukan ukuran keberhasilan dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu keterbatasan cash flow. Keterbatasan yang ada dalam cash flow ini juga ada 4. Yang itu yang pertama, tidak diharuskan adanya pengungkapan terpisah antara arus kas yang terkait dari operasi usaha dengan di luar usaha atau pos-pos luar biasa. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan yang dibayarkan dimasukkan dalam arus kas operasi. Yang ketiga, pajak dimasukkan sebagai arus kas operasi, padahal pajak bermanfaat untuk ketiga aktivitas dalam laporan arus kas. Yang keempat, jika terjadi penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang, rugi laba penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang sebelum pajak dimasukkan ke arus kas operasi, bukan setelah pajak. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.